Ya, Anda kembali menyaksikan special report pemilihan Presiden Amerika Serikat bersama dengan Nusantara TV. Saat ini memasuki waktu terakhir bagi warga Amerika Serikat untuk menentukan calon presiden mereka. Sejak bulan Oktober, sejumlah negara bagian di Amerika Serikat sudah melakukan early vote. Donald Trump dari Partai Republik kembali maju sebagai kandidat presiden menghadapi Kamala Harris dari Partai Demokrat. Seperti apa jalannya Pilpres AS kali ini dan apa sebetulnya dampak pemilu Amerika Serikat terhadap Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan Teguh Santosa, dosen hubungan internasional UIN Syarif Hidayatullah, dan juga dari sambungan Zoom bersama dengan Ratri Istania, Associate Professor di STIA LAN, dan peneliti Populi Center yang saat ini kebetulan sedang berada di Illinois, Amerika Serikat. Selamat malam Mbak Ratri dan juga Mas Teguh. Ini kita mau bicara nih soal pemilihan Presiden Amerika Serikat. Tapi sebelum kita membahas seperti apa dampaknya untuk Indonesia, mungkin pemirsa ini bisa dijelaskan dulu sebetulnya apa Electoral College, karena ini yang dipakai oleh mereka berbeda dengan yang ada di Indonesia. Ya, jadi kalau Electoral College ini kan satu sistem yang digunakan oleh Amerika Serikat sebagai konsekuensi dari federalisme mereka. Karena ini negara federal yang memiliki power itu di awal-awal negara yang dibentuk adalah negara bagian. Jadi sebetulnya pertarungan politiknya adalah di antara negara bagian. Makanya kemudian jumlah pemilih ya dalam arti seperti kita popular vote itu tidak menjadi patokan. Nah, dalam beberapa kasus ini yang pernah terjadi dulu, misalnya Hillary Clinton ketika dia dikalahkan oleh Donald Trump, ini yang terjadi juga misalnya dan jadi sengketa hukum, atau ketika John Kerry dengan George W. Bush juga pernah terjadi sengketa hukum yang berkepanjangan sampai bulan Desember. Jadi ya kalau di kita barangkali yang kita hitung adalah popular vote, karena kita bukan negara federal tetapi negara kesatuan. Nah, ini barangkali yang perlu kita pahami dulu. Oke, Mbak Ratri, mungkin ini sekaligus menyambung ya. Menurut Pew Research Center, sebetulnya ada juga 63% begitu ya dari warga Amerika Serikat tuh melihat Electoral College ini mendingan dihapusin aja, pakai popular vote. Kemudian bagaimana kita melihat sistem Electoral College ini? Apakah artinya ini sudah tidak relevan atau justru ini memang yang sudah paling tepat dipakai di negara federal seperti Amerika Serikat, Mbak Ratri? Oke, terima kasih Mbak Awis, dan saya juga menyampaikan salam saya pada Bang Teguh ya. Bang Teguh itu rekan saya ketika kuliah dulu, jadi reunian. Selamat malam, di sini pagi, waktu DeKalb, Illinois. Jadi kalau saya merespon ya pertanyaan dari Mbak Awis terkait Electoral College ini, kenapa banyak juga yang sedang mempermasalahkan Electoral College ini mungkin sudah tidak relevan lagi dengan kondisi, misalnya representasi masyarakat di Amerika Serikat. Saya kira kenapa ada Electoral College ini memang kita harus melihat sejarahnya, bahwa ada pendapat yang melalui para ahli di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa hal ini dilakukan untuk menghindari yang namanya tyranny of majority. Seperti kita ketahui bahwa popular votes yang seperti tadi Bang Teguh sampaikan, itu kan menghitung suara berdasarkan jumlah terbanyak untuk menentukan siapa pemenang di antara dua kandidat. Amerika memiliki sistem dua partai yang dimana ketika popular votes itu mestinya mencapai bilangan yang sudah memenangkan satu kandidat, pemahaman kita itu seharusnya menang, tapi ternyata tidak. Nah, pemahaman akan tyranny of majority itu mengasumsikan bahwa ketika suara masyarakat kebanyakan yang mungkin ya tidak cukup pengetahuannya tentang politik, itu bisa justru merugikan demokrasi atau jalannya pemerintahan ke depan. Oleh karena itu perlu kiranya Electoral College adalah orang-orang yang mewakili tiap state berdasarkan proporsi dari jumlah penduduk dengan luas wilayah elektoral, itu untuk mereka lah yang akan menentukan siapa kandidat yang berhak untuk melaju atau melenggang ke Gedung Putih. Nah, pemahaman seperti ini menimbulkan kontroversi sekarang karena ternyata Electoral College itu dianggap membuang suara mereka-mereka yang dipahami sudah bersusah payah untuk mengkanvas atau
memasukkan suaranya ke bilik pemilihan ataupun sending their ballot to mail. Itu Mbak. Gimana Mas Teguh melihat Electoral College ini? Sepertinya setengah dari hasil survei itu mengatakan bahwa baiknya ini dihapuskan saja. Tapi karena memang ini konsekuensi dari federalisme mereka, itu tidak terbayangkan. Kecuali kalau mereka mau membuat sistem yang baru gitu ya. Tapi kan itu sulit ya. Memang ada banyak kritik bahwa ada banyak suara yang terbuang, itu benar juga. Nah, tapi kan ini bukan cuma satu hal yang membuat sistem pemilihan umum atau konstruksi negara di Amerika Serikat berbeda dengan yang kita pahami di sini. Misalnya kita lihat siapa sih sebetulnya the real holder of power di Amerika Serikat? Orang seringkali berdebat ketika itu pemilihan presiden, seolah-olah White House lah, ya, seolah-olah White House lah yang merupakan center dari kekuasaan. Sehingga kalau sudah memilih presiden, maka kalau sudah memilih presiden, maka selesailah urusan. Tapi kalau kita perhatikan, justru saya kira kekuasaan yang sebenarnya di Amerika Serikat itu justru berada di Capitol Hill. Karena di sinilah oligark itu berkumpul, ya, mereka yang mungkin turun-temurun, keluarga dari kakek ke anak ke ayah gitu ya. Jadi itu juga persoalan yang berbeda dengan kita. Juga misalnya soal pemilihan sela, ya, pemilihan sela yang itu dilakukan 2 tahun setelah pemilihan presiden. Yang bisa juga dimaknai sebagai sebuah koreksi berjalan, ya. Jadi ketika misalnya kita contohkan Obama, ketika dia terpilih tahun 2008, orang sangat optimistis dengan Obama, luar biasa. Dan ketika itu juga Kongres di awal-awal dia terpilih dikuasai oleh Partai Demokrat. Tetapi 2 tahun kemudian dalam pemilihan sela terjadi perubahan sehingga akhirnya Kongres dikontrol oleh Partai Republik. Nah, ini juga barangkali satu hal yang perlu kita perhatikan dari sistem politik yang berlaku di Amerika Serikat. Cuma memang kadang-kadang sentimen kita ketika melihat permainan yang kita kenali itu terbawa gitu ya dalam melihat pemilihan Amerika Serikat. Termasuk juga nanti tentang siapa yang akan memenangkan pemilihan presiden ini, apakah Kamala Harris atau apakah Donald Trump. Kita juga jadinya menggunakan sentimen kita untuk melihat, oh kalau ini yang menang kita akan untung, kalau itu yang menang kita akan kerepotan dan seterusnya. Oke, nah sebelum kita ke sana nih Mas Teguh, Mbak Ratri, kalau kita melihat kemudian tadi ya ada Kongres dan juga Senat yang kemudian bisa menjadi balance begitu ya untuk eksekutif dan juga legislatifnya sendiri di Amerika Serikat. Bagaimana Mbak Ratri melihat ini seperti yang tadi dikatakan Mas Teguh, ada ini ya seperti kontrol atau perbaikan gitu yang berjalan setelah 2 tahun terhadap presiden yang sudah terpilih? Baik Pak, begini kalau saya boleh menempatkan isu mengenai check and balances ya. Amerika itu kan separation of power gitu, sedangkan Indonesia itu bukan separation of power, tapi power division gitu, pembagian power. Yang perlu juga kita perhatikan Mbak Awis, pemirsa, bahwa ketika masyarakat Amerika memilih, dia is not necessary memilih seorang presiden dan wakilnya. Akan tetapi dia pada saat itu memilih yang namanya Electoral College. Electoral College seperti tadi sudah disampaikan, setiap negara bagian memiliki jumlah yang berbeda dan juga kita perhatikan bahwa pemilihan akan ditentukan juga oleh swing votes. Swing votes walaupun jumlahnya mungkin tidak sehebat jumlah Electoral College di Florida misalnya atau di California misalnya. Akan tetapi itu akan menentukan arah kemana gitu kan kebijakan pemerintah dan tentu juga yang terpilih nanti. Nah, ketika memilih Electoral College itu, disitulah masyarakat Amerika itu akan memilih anggota-anggota Electoral College yang jumlahnya 538. Untuk mencapai bilangan pemenang itu, Electoral College itu berjumlah 270. Nah, kapan
electoral college atau kita katakan sebagai di elektorat itu akan memilih, itu akan terjadi pada bulan Desember. Jadi tidak semata-mata kita mengharapkan bahwa pemilih ini akan selesai, pemilihan ini akan selesai pada tanggal 5 November. No, dibutuhkan 4 sampai 30 hari untuk kita tahu siapa pemenangnya, dan dibutuhkan lagi waktu untuk para elektorat ini akan meng-canvass their vote untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi presiden kelak. Nah, itu yang membedakan antara pemilihan di Amerika Serikat dengan di Indonesia. Mekanisme atau instrumen check and balances itu yang mengasumsikan bahwa akan terjadi keseimbangan antara pemilih yang biasa, memilih ordinary citizen Amerika, dan juga mereka yang sudah betul-betul terafiliasi dengan partai, mengerti kebijakan partai, tidak sengaja mereka secara deskriptif mewakili warga Amerika yang berdasarkan parti ideologi, akan tetapi mereka juga mengerti substansi dari policy yang ada di masing-masing pihak yang dinominasikan sebagai kandidat. Itu yang membedakan, Mbak. Gimana Mas Teguh melihat kekuatan dari kedua kandidat saat ini? Dua-duanya sudah pernah memimpin, walaupun yang satu belum pernah jadi presiden ya, tapi sudah pernah menjadi wakil presiden, artinya ada jejak yang bisa dinilai oleh warga Amerika Serikat, dan Donald Trump yang sudah pernah menjadi presiden Amerika Serikat. Ya berarti kan yang sudah pernah dianggap gagal Donald Trump, karena dia sudah menjadi presiden. Kalau gitu Kamala Harris kan belum pernah dikritisi ya, karena dia mendampingi Joe Biden. Tapi memang secara image, Kamala Harris ya bagi kita nih ya, ini tentu kacamata saya lah, Kamala Harris diuntungkan lah ya, diuntungkan pada banyak isu. Tentu yang pertama dia dianggap lebih tenang ya, dianggap lebih bisa menguasai panggung. Mas Teguh? Gimana? Ketebak. Jadi predictable. Kamala Harris kan lebih barangkali iya ya, barangkali iya. Tapi kebetulan saya menonton perdebatan mereka pas saya di Venezuela tuh. Dan kemudian kita, apalagi dia kan mention soal Venezuela, Donald Trump kan mention soal Venezuela tentang bagaimana Partai Demokrat misalnya membawa orang-orang yang di bawah pengaruh obat gitu ya. Dan itu besoknya kita bahas di ruang pertemuan gitu. Nah, kalau Donald Trump terlihat memang seperti selalu bersiasat, ya, selalu bersiasat. Setiap kata-kata dia hitung, kadang-kadang terlihat vague gitu. Dan tadi dia punya background, dia juga kemudian kita semua masih ingat Januari tahun 2020 dia dianggap, apalagi kemudian dia dijatuhi hukuman walaupun sampai sekarang belum ditangkap. Entah apa yang terjadi kan, kita nggak tahu itu. Nah, tapi intinya rekor dia itu tentu lebih banyak yang katakanlah negatif ya. Makanya saya katakan tadi Hillary Clinton Kamala Harris kelihatannya memang dari sisi pencitraan pribadi lebih di atas angin gitu. Belum lagi misalnya dulu orang pernah berharap-harap ada presiden wanita dari Amerika Serikat, tapi kemudian dikandaskan oleh Donald Trump. Nah sekarang muncul lagi dan kemudian ada ada warna-warna ras campuran. Ini juga menjadi satu hal yang baru. Jadi Kamala Harris memang menawarkan kebaruan lah untuk semua hal. Sementara Donald Trump sudah pernah punya rekor gitu. Nah tapi lagi-lagi kan ini yang memilih warga negara Amerika Serikat. Yang di setiap negara bagian interestnya juga barangkali agak berbeda-beda berdasarkan apa yang ada di negara bagian itu. Jadi ya menarik, apalagi kita lihat sekarang juga masih kejar-mengejar di beberapa negara bagian kunci. Ya kita lihat beberapa jam lagi. Atau ya tadi seperti kata mungkin bisa Mbak Ratri nanti sampai Desember, karena mereka memang Electoral College itu mereka harus bersidang lagi untuk menentukan siapa yang menang. Belum lagi kalau misalnya nanti mereka masuk dalam bahasa saya senario kedua, yaitu legal battle misalnya. Ya lebih seru. Karena katanya pemilu di Amerika Serikat tuh juga bisa jadi panen uang buat lawyer. Karena kalau udah legal battle tadi banyak yang involved begitu ya. Baik, kita akan membahas lagi lebih jauh mengenai ini, tapi kita harus break terlebih dahulu Mbak Ratri. Kita nanti langsung ke Mbak Ratri sesudah kembali dari jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami.